Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa. Ya, kita akan mulai perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Keuangan atau Praktek Administrasi Keuangan. Ya. Oke, kita perkenalan dulu ya, biar kita saling mengenal. Nama saya Amin Arianto. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya mengambil pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bakri. Nah, kemudian saya ambil S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari yaitu Head of Finance, NicePay. Kemudian saya juga punya bisnis sebagai konsultan, menjadi founder dan CEO Pembukuanku. Ya. Jadi Pembukuanku ini adalah konsultan keuangan digital. Pembukuanku memberikan solusi dari awal hingga akhir untuk layanan keuangan, perpajakan, bisnis, dan administrasi untuk startup baru dan bisnis menengah kecil. Ya, jadi teman-teman nanti bisa cek di website Pembukuanku di pembukuanku.com. Saya di sini sebagai dosen praktisi, ya, jadi akan memperkenalkan dan melakukan pelatihan aplikasi keuangan. Ya. Selama perkuliahan, ya, kita harus membuat kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan kita jadwalnya setiap hari Selasa jam 1 sampai jam 2.40 dengan jumlah SKS sebanyak 2 dan jumlah sesi sebanyak 16 tatap muka. Jadi dalam tatap muka ini kita nanti akan menggunakan aplikasi Google Meet ya dengan alamat seperti tertera di sini. Kemudian sebelum masuk Google Meet nanti rekan-rekan konsultan, ya saya sebut konsultan, jadi saya harapkan nanti teman-teman juga bisa menjadi konsultan ke depannya. Ya. Nanti sebelum masuk ke Google Meet, teman-teman konsultan bisa mengisi daftar kehadiran di Google Form yang tertera di sini. Ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas, ya. Jadi nanti teman-teman konsultan bisa mensubmit tugasnya di formulir alamat berikut ini. Media pembelajaran kita ada 3, software Zahir, accounting 6, kemudian software Akhirat Online, kemudian nanti melalui Google Meet. Pendukung saat ini harus menggunakan laptop Windows untuk Zahir, software Zahirnya. Tapi nanti pada saat menggunakan Akhirat Online, boleh menggunakan laptop jenis lain seperti MacBook atau mungkin menggunakan handphone. Bentuk perkuliahan kita nanti berbentuk kuliah atau nanti juga ada lebih banyak ke praktikumnya. Oke, metode perkuliahan kita ada small group discussion, ya. Kemudian yang paling sering nanti kita akan menggunakan project based learning. Ya, jadi kita akan eksplor lagi kasus-kasus dan kita akan mempraktekkannya tersebut. Oke, tujuan mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang pencatatan akuntansi keuangan, ya, dengan menggunakan software akuntansi. Jadi nanti teman-teman konsultan dapat menguasai software akuntansi, nanti bukan hanya Zahir ataupun Akhirat Online, tapi nanti bisa eksplor ke aplikasi lainnya yang saat ini beredar di pasar, ada yang versi desktop based ataupun yang web based. Ya. Jadi juga nanti teman-teman dapat membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang konsultan aplikasi keuangan yang sedang implementasi di perusahaan. Pasti akan mendapatkan banyak kasus, ya, banyak permintaan juga dari klien di perusahaan tersebut. Ya. Kemudian nanti teman-teman juga diharapkan mampu mengoperasionalkan digitalisasi teknologi. Ya, bukan hanya di accounting, tapi juga nanti di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin di kehidupan pada saat mahasiswa. Digitalisasi itu penting, ya, untuk mempermudah hidup kita. Oke. Dari 16 sesi kita akan bagi menjadi
menjadi masing-masing kita bagi menjadi dua, yang terdiri dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Kita akan mendiskusikan atau mengeksplor aplikasi Zahir. Ya, kemudian sesi 9 sampai dengan sesi ke-16 kita akan eksplor lagi aplikasi Akhirat Online. Kemudian di sesi 8 dan sesi 16 ya, kita tidak ada UAS dan UTS, tapi akan diganti menjadi suatu proyek pembuatan video atau proyek lainnya yang akan menggantikan UTS dan UAS. Di sesi 1 kita akan membahas mengenai pengenalan sistem informasi keuangan yang di dalamnya terbagi menjadi dua aplikasi, yaitu desktop dan web-based. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang ERP versus aplikasi akuntansi, aplikasi perpajakan, aplikasi internet banking. Ya. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang perkembangan terkini aplikasi keuangan yang ada di pasar Indonesia. Ada Zahir, Accurate, Mayop, Zero, SAP, Oracle, dan lain sebagainya. Kita juga akan mendiskusikan tentang ruang lingkup perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, ya, yang terkait dengan aplikasi akuntansi. Di sesi kedua, kita akan explore atau praktek pembuatan database dan persiapan awal untuk penggunaan Zahir. Ya. Kemudian di sesi 3, kita akan mempraktekkan alur transaksi pembelian dan melakukan pencatatan transaksi yang dimulai dari permintaan pembelian sampai nanti terakhir adalah pembayaran pembelian. Di sesi keempat, kita akan mempraktekkan alur transaksi penjualan dan pencatatan transaksinya yang dimulai dari penawaran penjualan sampai dengan nanti berakhir di penerimaan penjualan. Di akhir sesi keempat ini, diharapkan teman-teman nanti bisa mengumpulkan tugas, yaitu laporan keuangan dan detail jurnal yang di-download dalam bentuk Excel atas transaksi yang sudah di-input dari sesi kedua sampai dengan sesi keempat. Di sesi kelima, kita akan mempraktekkan alur transaksi persediaan dan aset tetap dan mencatat transaksinya. Di sesi ke-6, kita akan mempraktekkan untuk transaksi kas dan tutup buku. Ya. Di sesi ke-7, kita akan eksplor untuk laporan-laporan sering digunakan oleh perusahaan, laporan berupa laporan keuangan, ya, neraca atau profit and loss, atau ada laporan ad hoc lainnya, ya, yang menurut perusahaan itu berguna untuk mereka sehari-hari untuk melakukan kontrol atau tracking, ya. Dan juga kita akan mendiskusikan untuk pembuatan segregation of duty. Kenapa segregation of duty ini penting? Karena pada saat teman-teman terjun ke dunia usaha, ke dunia kerja, ya, teman-teman bukan hanya satu orang yang akan menginput semua transaksi tersebut di aplikasi. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan peran, dan perannya itu ya memiliki keterbatasan. Ya, kenapa harus dibatasi? Karena untuk menghindari adanya fraud. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat segregation of duty. Jadi untuk beberapa orang akan mendapatkan peran tertentu, ya, sesuai dengan yang ada di industri, di dunia industri. Kemudian di sesi 8, diharapkan teman-teman nanti membuat satu proyek dan penilaian, ya, yang berupa video demonstrasi, input transaksi, dan laporan keuangan. Video tersebut dapat diupload di YouTube. Ya. Jadi nanti bisa disubmit dengan melalui tugasnya ya, untuk link YouTube-nya. Kemudian juga nanti bisa membuat laporan keuangan dan detail jurnal di-download dalam bentuk Excel dari aplikasi Zahir. Sesi 9 sampai dengan 16 ini kita akan pengenalan ke Akhirat Online. Ya, Akhirat Online ini merupakan aplikasi akuntansi bersifat web-based. Ya. Jadi nanti di sesi ke-9 pengenalan Akhirat Online, kemudian juga di dalamnya akan ada fitur-fitur terbaru di Akhirat Online. Pada sesi ke-10 kita akan coba membuat database dan persiapan awal, ya, termasuk juga untuk
setting alur persetujuan, dan mengatur formulir transaksi. Sesi ke-11 kita akan coba praktek transaksi pembelian ya, dan mencatatkan transaksinya. Sesi ke-12 kita akan praktek transaksi penjualan dan mencatat transaksinya. Ya, di akhir sesi 12 ini untuk pengganti kuis, ya, rekan-rekan konsultan akan dimintai laporan keuangan dan juga jurnal di-download dalam bentuk Excel ya, dari Akhirat Online ini. Nah, pada saat sesi ke-9 sampai ke-16, nanti teman-teman wajib membentuk kelompok ya, yang terdiri menjadi 5 orang. Ya. Jadi akan ada sekitar 5 atau 6 kelompok ya. Atau mungkin ya kita bisa standarisasi menjadi 5 kelompok yang terdiri atas 6 orang. Dengan nanti kita bisa membagi perannya masing-masing ya. Bisa sebagai admin penjualan, admin procurement, akuntansi, treasury, ataupun manajer keuangan ya. Jadi nanti kita akan mengembangkan dengan konsep segregation of duty-nya. Jadi masing-masing peran tersebut memiliki akses terbatas di aplikasi Akhirat Online ini. Nah, jadi nanti teman-teman bersiap untuk sesi ke-9 sudah harus membentuk kelompok. Oke, pada saat sesi ke-13 kita akan mempraktekkan alur transaksi persediaan ya, dan pencatatan aset tetap. Kemudian di sesi ke-14 kita akan mempraktekkan transaksi kas dan tutup buku. Kemudian sesi 15 kita akan ekspor lagi laporan-laporan yang sering digunakan di dunia kerja atau dunia usaha. Ya. Dan bagaimana cara membuat laporan tersebut di Akhirat Online dan mengembangkan segregation of duty-nya. Ya. Kemudian di sesi ke-16 ini sebagai pengganti UAS, jadi nanti ini proyek kelompok. Ya. Jadi nanti teman-teman berkelompok akan membuat satu database perusahaan yang berisi rekayasa transaksi, termasuk di dalamnya ada segregation of duty, namun penilaiannya dilakukan tetap per individu, tergantung peran yang dipilih. Ya. Kemudian nanti teman-teman membuat daftar rekayasa transaksi untuk ketiga jenis usaha perusahaan ya, bisa perusahaan jasa, teman-teman, atau bisa memilih perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur, atau mungkin combine dagang dan jasa ataupun yang termasuk manufaktur. Laporan keuangan juga nanti perlu di-download, ya, detail jurnal juga perlu di-download dalam bentuk Excel untuk disubmit. Kemudian tugas keempat adalah membuat buku petunjuk penggunaan Akhirat Online. Jadi penilaian dilakukan per individu juga, tergantung peran yang dipilih. Ya. Oke, itu kontrak kuliah kita. Ya,